saya Alia Zuragung, saya dari 10 kedua. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal umum adalah formulir khusus berupa penerbitan dan pengkreditan yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi dari berbagai aktivitas keuangan secara kronologis beserta penjelasannya. Tujuannya ialah mencatat semua transaksi dari berbagai keuangan perusahaan yang secara kronologis dan sistematis. Bentuknya itu ada tanggal, nomor bukti ref, nama akun dan keterangan, debit serta kredit. Akun yang terdapat di dalamnya itu pertama ada akun aset yang berisi kas, piutang usaha dan lain sebagainya. Yang kedua ada kewajiban atau bisa dibilang utang yang berisi utang usaha, utang bank dan lain-lain. Yang ketiga ada akun ekuitas yang berisi modal dan prime. Yang keempat itu ada akun pendapatan yang berisi pendapatan jasa dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu ada akun beban yang berisi beban gaji, beban sewa, dan lain-lain. Lalu aku akan menjelaskan buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis secara historis dari jurnal yang dibuat sebelumnya. Tujuannya ialah untuk mengetahui saldo akhir di setiap akun dan memudahkan menyusun laporan keuangan. Bentuknya itu ada 3 bentuk, yaitu yang pertama itu bentuk T. Bentuknya sederhana sama seperti T besar, di mana di sisi kirinya diletakkan pendebitan, di sisi kanan diletakkan sebagai pengkreditan. Di bagian atas debit itu ada nama akun, di bagian atas kredit itu ada nomor akun. Yang kedua itu bentuk kontrol, memiliki kolom yang lebih banyak dengan kolom debit dan kredit yang saling bersebelahan. Tabelnya berisi tanggal, keterangan ref, jumlah, tanggal, keterangan ref, dan jumlah. Di bagian atas tanggal, di pojok kiri itu ada nama akun. Bagian atas ref, di paling pojok kanan itu ada nomor akun. Ketiga ini ada bentuk stapel yang dimana format buku besar ini lebih detail. Ini banyak yang digunakan oleh perusahaan dan praktik. Tabelnya berisi tanggal, keterangan ref, debit, kredit, dan saldo yang ada 2 sub kolom berisi debit dan kredit. Akun yang terdapat itu ada akun aset atau harta, ada akun kewajiban atau bisa dibilang utang, ada akun pendapatan, ada akun ekuitas, dan ada akun beban. Lalu saya akan menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi semua nama akun beserta saldo akhirnya pada suatu tanggal tertentu, yang dimana kita ambil semua saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar lalu dituliskan dalam satu daftar. Tujuannya ialah memastikan keseimbangan debit dan kredit, mempermudah menyusun laporan keuangan, dan mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan. Bentuknya itu ada nomor akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Di bagian paling bawah ada total untuk kolom debit dan kolom kredit. Akun yang terdapat yaitu ada akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan, dan akun beban. Selanjutnya kita akan membahas jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal khusus yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat beberapa transaksi atau perubahan yang belum dicatat dengan benar dalam jurnal umum. Tujuannya ialah agar semua akun real menunjukkan saldo yang sebenarnya pada tanggal neraca dan semua akun nominal menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam periode tersebut. Bentuknya itu ada tanggal, nomor akun atau ref, nama akun dan keterangan debit dan kredit. Akun yang terdapat yaitu beban penyusutan, beban perlengkapan, beban gaji, dan lain sebagainya.
Lalu saya akan menjelaskan neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berkolom-kolom yang digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan, mengumpulkan semua akun serta saldo dari transaksi sebelumnya dan lainnya. Tujuannya ialah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, meminimalkan kesalahan, dan menyajikan gambaran keseluruhan. Bentuknya itu ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Akun yang terdapat yaitu akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan, dan akun beban. Setelahnya saya akan membahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Tujuannya ialah mengetahui kinerja keuangan perusahaan dan mengevaluasi efisiensi operasional. Bentuknya ada dua, yaitu pertama, format langsung atau single step. Bentuk ini lebih sederhana dan mudah dipahami. Semua pendapatan dan semua beban dijumlahkan menjadi satu kelompok. Laba atau rugi bersih didapatkan dengan mengurangi total beban dari total pendapatan. Kedua, ada format bertahap atau multiple step. Bentuk ini lebih informatif tapi sedikit lebih kompleks. Pendapatan dan beban dikelompokkan menjadi beberapa kategori untuk memberikan informasi yang lebih rinci. Biasanya ada tahapan perhitungan seperti laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Akun yang terdapat yaitu ada akun pendapatan yang berisi pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan lain-lainnya. Lalu ada akun beban yang berisi beban sewa, beban gaji, dan lain sebagainya. Lalu saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Tujuannya ialah menjelaskan perubahan modal pemilik, menghubungkan laporan laba rugi dengan neraca, memberikan informasi kepada pemilik, dan menginformasikan kepada pihak lain. Bentuknya itu cukup sederhana. Informasi utama yang disajikan adalah modal saldo awal, laba atau rugi bersih, prive, dan saldo modal akhir. Akun yang terdapat yaitu modal pemilik, laba atau rugi bersih, dan prive. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan setiap periode yang harus disusun secara sistematis. Tujuannya ialah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Bentuknya itu ada dua, yaitu pertama bentuk stafel atau vertikal. Dalam bentuk ini aset, kewajiban, dan ekuitas disajikan secara berurutan dari atas sampai bawah atau vertikal. Yang kedua, bentuk kontrol atau horizontal. Dalam bentuk ini aset diposisikan di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan ekuitas diposisikan di sebelah kanan. Aset yang terdapat yaitu ada aset yang berisi aset lancar yang contohnya kas, piutang usaha, dan lain sebagainya. Lalu ada aset tetap yang berisi peralatan, gedung, dan lain-lain. Ada kewajiban atau utang yang berisi kewajiban lancar, contohnya utang usaha, utang gaji, dan lain-lain. Dan kewajiban jangka panjang seperti utang bank. Selanjutnya ada ekuitas yang berisi modal pemilik, laba ditahan, dan prive. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan pada perusahaan dalam aktivitas akuntansi. Tujuannya ialah untuk menghapus atau menolkan saldo akun nominal, prive, dan laba rugi. Bentuknya itu ada tanggal, nama akun, dan keterangan ref, debit, atau kredit. Akun yang terdapat itu ada
akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan adalah pemindahan bukuan akun-akun yang bersumber dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Tujuannya ialah untuk mempermudah dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Bentuknya itu sama seperti dengan buku besar sebelumnya, bisa bentuk T atau bentuk Stafford. Perbedaannya hanya terletak di isi saldo. Akun yang terdapat yaitu akun aset, akun kewajiban, akun modal yang berisi modal pemilik dan laba ditahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah diisi oleh saldo akun-akun yang bersumber dari buku besar setelah penutupan atau akun yang sudah ditutup. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa jumlah total saldo debit akun real sama dengan jumlah total saldo kredit akun real setelah proses penutupan. Bentuknya itu ada nomor akun, nama akun, saldo debit, saldo kredit, dan total untuk kolom debit dan kredit yang harus balance di bagian paling bawah. Akun yang terdapat yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun modal yang berisi modal pemilik dan laba ditahan. Lalu saya akan menjelaskan jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk mengembalikan saldo akun dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Dibuat di awal periode sebelum periode baru dimulai. Tujuannya ialah untuk menyederhanakan pencatatan transaksi rutin yang terkait dengan penyesuaian di periode tersebut. Bentuknya itu sama persis dengan jurnal umum, hanya saja yang didebit dan di kreditnya dibalik dari jurnal penyesuaian yang terkait. Akun yang terdapat yaitu beban uang yang masih harus dibayar atau utang beban, pendapatan yang masih harus dibayar atau piutang pendapatan, beban dibayar di muka atau dicatat sebagai beban, dan pendapatan diterima di muka atau dicatat sebagai pendapatan. Nah, itu dia siklus-siklus akuntansi yang saya jelaskan. Semoga kalian semua mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.